Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Sinyo dengan NIM 2025-32086, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil jawaban yang telah saya peroleh. Jadi pertama, apa itu Business Intelligence? Jadi Business Intelligence ini atau BI adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, BI ini memanfaatkan data dari berbagai sumber seperti penjualan, persediaan, pelanggan, dan keuangan untuk menghasilkan laporan yang mudah dipahami melalui dashboard, grafik, maupun tabel. Lalu ada Interface Research Planning, yaitu sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu database dan satu aplikasi yang saling terhubung. ERP ini memungkinkan setiap divisi untuk menggunakan informasi yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan kata. Nah, manfaat ERP antara lain yaitu untuk mengintegrasikan seluruh data perusahaan, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses bisnis, meningkatkan koordinasi antar divisi, menghasilkan laporan secara real-time, dan masih banyak lagi. Jadi ERP ini merupakan bagian perusahaan yang bekerja menggunakan data yang sama sehingga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Lalu ada Knowledge Management System. Mengapa perusahaan memerlukan Knowledge Management System dan apa manfaatnya bagi organisasi? Jadi perusahaan itu sangat membutuhkannya karena banyak karyawan senior yang memasuki masa pensiun. Nah, jadi selama kayak pengalaman dan pengetahuan mereka hanya tersimpan dalam diri masing-masing, ketika mereka sudah terlepas dari perusahaan, maka pengetahuan tersebut ikuti hilang. Nah, melalui KMS ini, seluruh prosedur kerja, pengalaman, solusi terhadap masalah, dokumen penting, pelatihan, dan panduan kerja tetap dapat disimpan dalam sistem sehingga mudah diakses oleh seluruh karyawan. Nah, manfaatnya itu mencegah hilangnya pengetahuan perusahaan, mempercepat proses pelatihan karyawan baru, mempermudah berbagi informasi, meningkatkan informasi, mengurangi kesalahan pekerjaan, serta mendukung pengambilan keputusan. Lalu, apa yang dimaksud dengan KPI dan berikan 3 contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja divisi penjualan. Jadi KPI merupakan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. KPI ini membantu manajemen mengetahui apakah target yang ditetapkan itu berhasil atau belum. Nah, contohnya yaitu seperti yang pertama, total penjualan bulanan, jumlah pelanggan baru, dan presentasi pencapaian target penjualan. Lalu ada yang kelima yaitu Balanced Scorecard yang selama ini tuh hanya dinilai keberhasilannya berdasarkan keuntungan analisis. Dan mengapa perusahaan perlu menggunakannya, serta jelaskan 4 perspektif yang digunakan dalam metode tersebut. Jadi Balanced Scorecard itu merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan pada keuntungan finansial. Jadi ada 4, yaitu perspektif keuangan, mengukur keuntungan, pendapatan, efisiensi biaya, serta pertumbuhan laba. Lalu ada perspektif pelanggan, yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Ada perspektif proses bisnis internal yang mengukur efektivitas proses produksi, kualitas produk, dan efisiensi operasional. Terus yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kompetensi karyawan, menggunakan teknologi inovasi, dan pengembangan organisasi. Lalu ada bagaimana SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan. Nah, SCM ini membantu memilih pasok yang lebih handal, memperkirakan kebutuhan barang berdasarkan data permintaan, dan mengoptimalkan distribusi produk. Dengan demikian, keterlambatan dapat dikurangi, biaya logistik menjadi efisien, dan kepuasan pelanggan meningkat. Lalu ada analisis penyebab terjadinya bullying web effect dan berikan solusi untuk mengurangi dampaknya. Jadi
pada kasus minimarket, pihak manajemen tuh diperkirakan permintaan akan meningkat sehingga pesanan barang tuh dalam jumlah besar. Namun karena ada permintaan yang sebenarnya tetap normal, tetapi terjadi stok di gudang. Nah, penyebab beli efek ini yaitu peramalan permintaan yang kurang tepat, kurangnya komunikasi, pemesanan dalam jumlah besar, serta promosi yang mempengaruhi pola pembelian. Nah, untuk solusinya yaitu berbagi informasi, penjualan secara real time, menggunakan sistem peramalan, mengurangi pemesanan dalam jumlah besar, serta mengintegrasikan sistem informasi antara pemasok dan perusahaan. Lalu fungsi Gantt chart dalam manajemen proyek serta informasi apa yang ditampilkan pada Gantt chart. Jadi, informasi yang ditampilkan pada Gantt chart yaitu daftar aktivitas proyek, durasi setiap aktivitas, tanggal mulai selesai, hubungan antar aktivitas, penanggung jawab, serta ada status kemajuan pekerjaan. Jadi, Gantt chart ini adalah manajemen proyek yang digunakan untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan suatu proyek dalam bentuk diagram batang. Lalu ada yang ke-9. Jadi HRIS ini mampu mencatat kehadiran karyawan secara otomatis, mengelola pengajuan cuti secara online, menghitung gaji berdasarkan data absensi, serta menyimpan seluruh data karyawan dalam satu database. Nah, manfaat HRIS yaitu antara lain mengurangi kesalahan, mempercepat administrasi SDM, memudahkan penyusunan pelaporan, meningkatkan keamanan data, serta menghemat waktu dan biaya operasional. Dan yang terakhir, nah, untuk mengatasi permasalahan perusahaan distribusi berupa data yang tidak terintegrasi, maka ada beberapa sistem informasi manajemen yang harus dimanfaatkan seperti ERP untuk mengintegrasikan seluruh data dari divisi penjualan, gudang pembelian, dan keuangan dalam satu sistem. Lalu ada supply chain management, customer relationship management, business intelligence, human resource and information system, knowledge management system. Nah, jadi ada manfaat integrasi sistem ini. Yang pertama, seperti data perusahaan menjadi terintegrasi, pengelolaan stok lebih optimal, pelayanan pelanggan meningkat, pengambilan keputusan lebih tepat dan cepat, kinerja setiap divisi dapat dipantau secara real time, efisiensi operasional meningkat, dan daya saing perusahaan lebih tinggi. Nah, sekian presentasi saya ataupun jawaban yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.